Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Salah satu nikmat yang patut kita syukuri yaitu kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dan memahami kitab suci Al-Qur'anul Karim. Semoga dengan kita membaca dan memahami kitab suci Al-Qur'an, iman kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah bahwa ciri orang beriman itu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum, maka bertambah. Yang bertambah bukan hartanya, yang bertambah bukan umurnya, tapi yang bertambah apa? Imannya. Maka harapan terbesar kita kalau kita baca Quran dan memahami Quran, iman kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, malam hari ini kita lanjutkan kajian tafsir juz 30. Pertemuan kajian tafsir sebelum ini kita telah menyelesaikan tafsir surah Al-Fajr. Maka malam hari ini kita masuk surah Al-Ghashiyah. Surah yang suka dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, dan ketika salat Jumat. Baik, seperti biasa, sebelum kita masuk kepada kajian tafsirnya, kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Ain jangan dibaca amilah artinya berangan-angan. Kalau dibaca amilah artinya bekerja keras. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Dhari jangan dibaca dhari. Dhari. Bacain imalah. Ini bukan bacaan imalah. Sama seperti Al-Fatihah, sama orang-orang dibaca apa? Al-Fatihah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu
يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لسعيها راضية في جنة عالية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة jangan dibaca mabsusah, itu susah pakai tha, mabthusah tidak ada bunyi desisnya. Wazarabi mabthusah wazarabi mabthusah afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر bukan mudakkir, mudza. Fadzakir innama anta mudzakkir. Fadzakir innama anta mudzakkir. Lasta alaihim bimusaytir. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم
Bapak Ibu sudah hafal surah Al-Ghasyiyah ini? Kalau sudah jangan insya Allah, dan juga kalau belum jangan insya Allah. Baik, ini surah yang suka dibaca oleh Rasulullah dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat Jumat. Baik, karena baru masuk tafsir surah Al-Ghasyiyah, maka ada 4 pengantar yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebelum masuk kepada tafsir per ayat dari surah Al-Ghasyiyah. Yang pertama, turunnya surah Al-Ghasyiyah. Surah ini turunnya di Makkah, maka tergolong sebagai Makkiyah. Sebab isi kandungan surah Al-Ghasyiyah berbicara tentang hari kiamat. Pokoknya kalau ada surah bicara tentang hari kiamat, itu kemungkinan besar turunnya di Makkah. Karena topik dakwah Nabi di Makkah selama 13 tahun, topik dakwahnya atau misi dakwahnya adalah tauhid. Sedangkan di Madinah misi dakwahnya adalah politik, kemudian muamalah, kemudian ibadah. Itu misi dakwah di Madinah. Kalau di Mekah Nabi tidak bicara politik, karena memang saat itu masih dalam kekuasaan orang kafir. Maka dakwah Nabi saat itu fokusnya pada pembangunan akidah. Oleh karena itu apabila ada ayat-ayat tentang akidah, surah isi kandungannya tentang akidah, maka kemungkinan besar surah itu turunnya di Makkah. Surah Al-Ghasyiyah termasuk surah yang memiliki pasangan. Jadi tidak hanya manusia yang punya pasangan. Surah dalam Quran pun juga memiliki pasangan. Kalau saya istilahkan dengan couple, Pak. Surah couple. Jadi Al-Ghasyiyah ini memiliki pasangan. Apa pasangannya? Al-A'la. Jadi Nabi itu kalau baca Al-A'la, maka biasa setelahnya baca Al-Ghasyiyah. Termasuk surah yang lain yang memiliki pasangan adalah surah Al-Falaq, pasangannya apa? An-Nas. Al-Kafirun pasangannya apa? Al-Ikhlas. Kalau panjenengan rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, itu pasangannya. Kemudian nama surah ini ada yang menamainya surah Hal Ataka, tapi nama yang paling populer adalah Al-Ghasyiyah. Kemudian yang ketiga, tema surah ini tentang keniscayaan hari kiamat dan 2 golongan manusia pada hari kiamat. Keniscayaan hari kiamat artinya kiamat itu pasti terjadi. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak bisa ditawar. Siapapun profesor yang berusaha untuk meragukan kita tentang hari kiamat, kita tetap harus yakin dan kita tolak pemahaman tersebut, bahwa kiamat hanya sebagai ramalan saja, itu hanya dongeng, tidak terjadi sebenarnya. Karena yang bicara tentang hari kiamat bukan manusia, yang bicara tentang hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di hari kiamat, Bapak Ibu, hanya ada 2 golongan manusia. Ada golongan manusia yang masuk surga, ada golongan manusia yang masuk neraka. Tapi di dunia ini banyak sekali golongan. Ada banyak sekali kelompok. Kalau di akhirat kelompok itu hanya 2. Kelompok orang baik, kelompok orang jahat. Baik. Kemudian ada 3 riwayat yang berkaitan dengan surah Al-Ghasyiyah. Yang pertama, bahwa surah ini suka dibaca oleh Rasulullah pada sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian suka juga dibaca oleh Rasulullah ketika sholat Jumat. Ini sebagaimana hadis yang sahih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u sabbihisma rabbikal a'la wal ghasyiyah fi salatil Id wa yaumil Jum'ah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la, berarti surah Al-A'la, dan surah Hal ataka hadithul ghasyiyah pada salat Id dan salat Jumat. Jadi Nabi itu saat salat Jumat bacaannya nggak panjang. Standarnya Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Karena apa? Orang salat Jumat itu dari berbagai macam ini latar belakang. Ada yang orang kantoran, ngoten. Jam 12:10 mereka harus datang ke kantor, ngoten. Kemudian ada pedagang, jam sekian dia harus keliling, ngoten. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Jumat bacaannya tidak panjang. Kalau ada imam salat Jumat bacaannya panjang, udahlah khutbahnya panjang, bacaannya panjang, itu menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Kata Nabi, orang paling cerdas itu adalah kalau dia khutbahnya sebentar, sholatnya lebih panjang daripada khutbahnya. Kalau sekarang kan kebalik, khutbahnya 20 menit, sholatnya 5 menit. Yang dibaca apa? Yang dibaca ad-duha sama kulhu. Ngoten. Khutbahnya panjang. Ngoten. Sampai jemaah itu mimpi datang ke kota Mekah. Saya itu kalau khutbah, Pak, tidak lebih dari 15 menit. Walaupun takmir itu minta, Ustadz nanti khutbahnya minimal 20 menit. Saya tetap ngotot. Tidak diundang tidak apa-apa. Ngoten. Saya tetap ambil khutbah yang 15 menit. Dan saya kalau khutbah, yang saya saksikan itu adalah an-naimun, orang-orang yang tidur. Jadi saya menyaksikan orang-orang tidur kalau khutbah. Survei mengatakan, Bapak Ibu, saat khutbah itu manusia mayoritas tidur dibandingkan yang mendengarkan. Nggak tahu surveinya siapa itu ya. Nah, kalau tidur duduk tidak apa-apa. Yang dimaksud adalah tidur terlentang. Kalau mohon maaf, kalau bagian belakangnya tidak kejepit, nah itu bisa batal. Karena kalau tidurnya tidak terlentang, tidurnya duduk, tidurnya duduk itu anginnya tidak keluar, itu sebagian pendapat ulama. Baik. Maka jemaah rahimakumullah, salat Jumat Nabi bacanya Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Tapi Nabi tidak selalu baca dua surah itu. Biasanya Nabi ganti dengan surah yang lain. Nah, biasanya Nabi ganti dengan surah Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah sama, tidak panjang, itu tulisannya besar-besar, kemudian agak renggang-renggang. Ada satu halaman lebih sedikit. Kalau dibaca 3 menit dengan bacaan yang cepat selesai. Kemudian rakaat kedua Nabi membaca surah Al-A'la. Jadi kalau dua surah ini ingin ditinggalkan salah satunya, maka yang Nabi tinggalkan surah Al-A'la dan Nabi baca Al-Ghasyiyah. Kemudian riwayat yang kedua dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin. Nabi pernah melewati seorang wanita, taqra'u hal ataka hadithul ghasyiyah, di mana wanita itu sedang membaca surah Al-Ghasyiyah. Jadi Nabi lewat, ada wanita baca Quran dengan suara nyaring. Yang dia baca adalah surah Al-Ghasyiyah. Kemudian Nabi berhenti. Saat dia baca surah Al-Ghasyiyah itu berhenti beliau. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Beliau berhenti, berdiri sejenak, wa yasma'u, dan mendengarkan. Ini sunnah nih. Kalau Quran sedang dibacakan, maka kita disunnahkan untuk mendengarkan. Kalau MP3 bagaimana? Ini saya tidak tahu jawabannya kalau MP3 itu. Kalau dulu tidak ada MP3. Tapi kalau Quran itu dibaca oleh seseorang, maka sunnah kita diam dan mendengarkan. Kemudian saat itu Nabi berdiri sejenak, diam,
Lalu Nabi mendengarkan dan Nabi berkata, "Na'am qad ja'ani." Iya, telah datang kepadaku. Kan surah Al-Ghasyiyah ayat 1 bertanya nih, hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah sudah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Maka saat itu Nabi langsung menjawab, na'am qad ja'ani. Iya, sudah datang kepadaku. Hadis ini menunjukkan bahwa suara wanita itu bukan aurat. Buktinya apa? Nabi mendengarkan bacaan wanita tersebut. Kalau suara wanita aurat, pasti Nabi menutup telinga. Ini dalil yang jelas, Bapak Ibu, bahwa suara wanita, mau dia tua, mau dia muda, suara wanita itu bukan aurat. Dalilnya yang pertama hadis ini, yang kedua ada banyak hadis yang diriwayatkan oleh istri Nabi, namanya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menyampaikan hadis bukan dengan tulisan, tapi langsung disampaikan dengan suara. Tidak mungkin Aisyah itu hanya memberikan isyarat, itu tidak mungkin. Kalaulah suara wanita itu aurat, maka hadis dari Aisyah tidak akan pernah ada. Kemudian yang ketiga dalilnya bahwa Nabi biasa berdialog dengan wanita. Jadi ada wanita datang minta doa, itu biasa Rasulullah SAW berdialog. Ini dalil yang jelas bahwa suara wanita bukan aurat, kecuali suara yang membuat laki-laki terganggu. Contoh suara seperti apa tuh? Suara yang mendesah-desah, suara yang mendayu-dayu, membuat pikiran laki-laki itu kemana-mana. Nah itu suara itu termasuk suara yang diharamkan. Tapi kalau suaranya biasa, tidak mendayu-dayu, maka itu tidak diharamkan. Oleh karena itu ibu-ibu kalau bicara sama laki-laki itu yang tegas, jangan mendesah-desah, jangan engge bapak engge. Kalau sudah sepuh tidak apa-apa. Nah, kalau masih muda itu yang berbahaya. Termasuk juga wanita tuh kalau ucap amin waladhdallin, itu suaranya tidak boleh keras. Nah, karena khawatir imam lupa bacaannya. Imamnya tidak khusyuk katanya. Sudahlah tidak khusyuk, ditambah lagi tidak khusyuk, makin rusak sholatnya. Baik, sekarang kita masuk pada tafsirnya. Hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu Muhammad hadithul ghasyiyah, berita tentang hari kiamat. Hal apakah? Ini pertanyaan bukan untuk meminta jawaban, tapi untuk membuat pembacanya penasaran. Sesuatu itu kalau disampaikan tapi diawali dengan pertanyaan, itu biasanya orang yang akan mendengarkan itu lebih penasaran. Kamu tahu enggak? Kan begitu. Nah itu biasanya serius Pak, dia mendengarkan. Sebenarnya pertanyaan ini Bapak Ibu, pertanyaan bukan untuk meminta jawaban. Tapi Nabi kalau baca ayat ini atau mendengarkan ayat ini, beliau merespon, beliau menjawab, seakan-akan pertanyaan ini ditujukan kepada beliau. Makanya ketika ada wanita datang membaca Quran, ayat ini hal ataka hadithul ghasyiyah, beliau saat itu menjawab, iya sudah datang kepadaku. Nah ini pelajaran Bapak Ibu, kalau kita baca Quran lalu di dalam Quran itu ada pertanyaan, itu hendaklah kita merespon dengan hati kita pertanyaan itu. Contoh yang sering dibaca sama panjenengan, alaisallahu bi ahkamil hakimin, apa artinya itu? Hidup berapa tahun panjenengan tidak tahu arti alaisallahu bi ahkamil hakimin? Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah
paling bijaksana dalam memutuskan hukum. Maka hati kita saat itu merespon, bala wa ana minasy syahidin. Iya ya Allah, dan saya menjadi saksi bahwa Engkau adalah sebaik-baiknya yang memberikan keputusan. Termasuk juga kalau kita baca ayat antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Surah apa? Tidak hafal juga ini. Nama surahnya tidak tahu. Surah yang biasa dibaca untuk mengkayakan, untuk dapat rezeki banyak. Surah apa? Surah apa? Surat Waqiah. Biasa dibaca sama orang supaya rezekinya lancar. Padahal Waqiah itu bicara tentang hari kiamat. Baik. Allah bertanya, a antum anzaltumuhu, apakah kalian yang menurunkan hujan dari langit? Am nahnul munzilun, ataukah kami yang menurunkan, kata Allah. Kalau kita paham, maka hati kita akan merespon, Engkau ya Allah, Engkau ya Allah yang menurunkan. Nah, itulah gunanya kita paham Al-Quran. Sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau kita baca Quran tapi kita tidak paham, seharusnya kita merasa bersalah. Kita udah sering baca Quran, apalagi ayat-ayat pendek, hampir setiap hari kita baca ayat itu, tapi kita tidak paham. Harusnya kita merasa bersalah dan punya niatan serta usaha yang kuat untuk dapat memahami makna ayat-ayat tersebut. Maka Nabi SAW ketika membaca ayat ini atau ketika mendengarkan ayat ini, beliau merespon, na'am qad ja'ani, iya sungguh telah datang kepadaku. Makanya apabila panjenengan baca ayat ini atau panjenengan mendengarkan ayat ini, boleh panjenengan respon dengan hati panjenengan. Hal ataka hadisul ghasiyah, apakah sudah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Enggih ya Allah, sudah datang. Hal ataka, apakah sudah datang kepadamu hadis? Hadis di sini bukan hadis Nabi yang dimaksud ya. Yang dimaksud adalah berita. Al-Ghasyiyah, hari kiamat. Hari kiamat dalam Quran sering disebut oleh Allah, tapi dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam surah ini Allah menyebut hari kiamat dengan istilah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah artinya menutupi. Karena suasana yang mencekam dan suasana yang menakutkan saat itu, yakni saat terjadinya hari kiamat, membuat kesadaran dan akal manusia tertutup, sehingga saat itu dia tidak ingat anak, tidak ingat kepada hartanya, tidak ingat kepada kedudukannya. Orang yang paling dia cintai saat itu dia tidak ingat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari dari ibunya, dan lari dari orang tuanya. Karena suasana sangat mencekam dan sangat menakutkan. Maka Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau melihat manusia saat itu seperti orang mabuk, sebenarnya mereka tidak mabuk, walakinna adzaballahi syadid, tapi azab Allah Subhanahu wa taala sangat kuat. Jadi al-ghasyiyah artinya adalah menutupi. Cuman kalau panjenengan baca terjemah sama penerjemahnya diartikan kiamat. Sebenarnya terjemah ini menjadi penerjemah itu susah. Bagaimana memilihkan bahasa yang langsung dapat dipahami oleh pembacanya. Hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu Muhammad hadithul ghasyiyah, berita tentang hari kiamat yang menutupi akal dan kesadaran manusia, sehingga anak-anak yang sedang disusui saat itu dibuang oleh ibunya tanpa dia sadari. Setelah hari kiamat terjadi, maka kemudian malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya untuk yang kedua kalinya, yang tujuannya adalah untuk membangkitkan
manusia, dibangkitkan semua. Lalu mereka dikumpulkan menjadi satu di sebuah tempat, namanya apa? Di padang mahsyar. Mahsyar artinya tempat perkumpulan. Saat manusia dibangkitkan, maka saat itu Bapak Ibu hanya ada dua golongan manusia, sebagaimana yang disebut dalam surah ini. Golongan pertama adalah wujuhui yauma idzin khasyiah, golongan manusia yang wajahnya tertunduk hina di hadapan Allah. Jadi dia menunduk, hina dia di hadapan Allah. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua ada di ayat nomor 8. Wujuhu yauma idzin na'imah. Wajah-wajah manusia na'imah, yang bahagia, berseri-seri karena dapat nikmat. Nah, semoga kita termasuk golongan yang kedua ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, golongan yang pertama adalah wujuhun yauma idzin khasyiah. Wajah-wajah. Kenapa disebut wajah, tidak disebut manusia? Manusia pada hari itu khasyiah, tertunduk. Tapi dalam ayat ini disebut wajah, karena wajah bagian paling penting di antara anggota tubuh manusia. Dengan wajahlah kita bisa mengenali orang. Ngoten. Walaupun orang itu tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, tapi kita bisa melihat bahwa itu si fulan karena wajahnya. Tapi orang kalau tidak ada wajahnya atau wajahnya ditutup, ngoten, susah kita untuk mengenali dia. Kemudian wajah juga bisa menjadi tolak ukur kita menilai kondisi batin seseorang. Dia bahagia atau sedih itu lihat wajahnya. Ngoten. Karena bahagia itu tidak bisa dibuat-buat, bahagia itu tampak dari raut wajahnya. Ini kan kelihatan nih wajah-wajah bahagia sama wajah-wajah sedih ini. Nah, kelihatan. Kalau pas ngaji tafsir sepertinya bahagia semua ini. Semoga kita ini selalu bahagia, terutama ketika kita baca Quran tuh bahagia. Jadi wajah itu bisa menjadi tolak ukur kita menilai orang itu sedang bahagia atau sedang sedih. Oleh karena itu yang disebut oleh Allah dalam ayat ini adalah wajah. Wujuhun, wajah-wajah manusia, yang dimaksud adalah manusia yang durhaka kepada Allah sewaktu di dunia. Yauma idzin, pada hari kiamat, khasyiah. Khasyiah artinya tertunduk hina. Khasyiah sebenarnya dari kata apa ini? Khusyuk. Khusyuk apa artinya? Khusyuk artinya hati yang tunduk kepada Allah. Jadi tempatnya khusyuk itu di hati. Cuman dia bisa keluar melalui wajah, juga bisa keluar dengan air mata, bisa keluar juga dengan gemeter. Maka ulama menyebutkan salah satu tanda orang sholat itu khusyuk, dia menangis di dalam sholatnya, menangis. Dan khusyuk ini tanda orang beriman, sebagaimana firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh beruntung orang beriman, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yang khusyuk di dalam sholatnya. Artinya kalau kita tidak khusyuk di dalam sholat, berarti kita belum menjadi orang beriman yang sempurna. Nah, coba kita evaluasi, sudah berapa tahun kita sholat dan sudah berapa kali kita nangis di dalam ibadah sholat kita. Kalau kita hitung tentu lebih banyak tidak nangisnya dibandingkan nangisnya. Tapi satu kali saja kita menangis, itu kata Rasulullah, air mata yang menetes karena takut kepada Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Maka jemaah rahimakumullah, khusyuk itu adalah tunduknya hati. Orang beriman khusyuknya bukan di akhirat, khusyuknya di mana? Di dunia orang beriman itu. Sedangkan orang kafir, orang yang durhaka, khusyuknya di akhirat. Cuman yang khusyuk bukan hatinya, yang khusyuk apa? Yang khusyuk dalam ayat ini apa? Wujuhun, wajahnya. Yang tunduk itu wajahnya, bukan hatinya.
Kenapa mereka tunduk hina di hadapan Allah? Karena mereka banyak berbuat durhaka kepada Allah sewaktu di dunia. Samalah seperti orang yang melakukan kejahatan lalu ditangkap sama polisi, dibawa, dikasih baju tahanan, lalu disuting sama media, dia nunduk apa begini wajahnya? Menunduk. Khusyuk itu yang khusyuk bukan hatinya, tapi wujuhu yauma idzin khasyiyah. Nah, kalau itu orang beriman, dia tunduk wajahnya. Nah, semoga dengan itu dia taubat, di akhirat dia tidak akan menundukkan wajah. Ngoten. Nah, kenapa dia tunduk? Kenapa dia menundukkan wajah? Karena dia malu. Dia telah buat salah, ditangkap oleh polisi. Itu di hadapan manusia, Bapak Ibu. Bagaimana kalau yang menyidang kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu disaksikan oleh seluruh manusia? Maka wajar jika orang-orang yang durhaka itu wujuhu yauma idzin khasyiyah, menundukkan wajahnya. Ngoten. Maka supaya kita tidak termasuk wajah yang tunduk di akhirat, kita harus banyak menundukkan wajah di dunia. Bukan tunduk kepada manusia, tapi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dapat cerita, ada seorang kiai di Jakarta ya. Dia itu tidak mau melihat wajahnya ke langit, tidak mau, selalu menunduk begini. Kalau pakai sepeda tuh begini, tidak mau melihatkan wajahnya ke langit. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak mau melihatkan wajahnya ke langit? Kata dia, saya malu kepada Allah, banyak dosa. Luar biasa. Maka banyaklah menundukkan wajah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak termasuk golongan yang menundukkan wajah di akhirat. Wujuhu yauma idzin khasyiyah. Amilatun nasibah. Amilah, bekerja keras. Nasibah, susah payah. Kalau kita baca terjemah, kita susah untuk paham ayat ini. Amilatun nasibah, bekerja keras, susah payah. Yang dimaksud adalah, ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, yang dimaksud kondisi orang-orang durhaka ketika berada di dalam neraka. Dia bekerja keras untuk bisa keluar dari neraka, tapi tidak bisa. Kemudian yang kedua, nasibah, mereka capek sebab diazab oleh Allah dan tidak ada istirahatnya, nggak ada cutinya, Pak. Ngoten. Sama dengan nikmat surga, tidak ada orang tuh cuti untuk menikmati nikmat di surga, tidak ada. Begitu juga dengan azab neraka. Ketika orang masuk neraka, tidak ada cuti bagi dia untuk merasakan azab neraka. Ngoten. Ustadz, nanti kan mereka terbiasa kalau tidak ada cuti. Kan udah lama di dalam neraka, terbiasa. Tidak bisa. Karena setiap saat azabnya bertambah. Sebagaimana firman Allah, "Falan nazidakum illa adzaba." Saya tidak akan tambah kepada kalian kecuali azab semakin bertambah. Jadi panasnya setiap saat bertambah. Nah, sehingga saat itu orang-orang kafir, orang-orang durhaka, mereka berteriak, berusaha keluar, tapi mereka tidak bisa. Bah adalah bekerja keras di dunia, susah payah cari harta sampai lupa kepada Allah. Sehingga di akhirat wujuhu yauma idzin khasyiyah. Matan. Ada orang seperti itu, orang beriman, di dunia bekerja keras, susah payah dia cari harta sampai dia menghalalkan segala cara dan dia tinggalkan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari kesenangan yang sementara, mengorbankan kesenangan yang bersifat abadi. Padahal Allah sudah berpesan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai harta kalian dan kesibukan kalian menafkahi anak-anak kalian melalaikan kalian untuk ingat Allah SWT. Waktunya kerja, tapi kalau waktunya ingat Allah, datanglah untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, tasla naran hamiyah. Tasla, dia masuk, naran, ke dalam neraka, hamiyah, yang panas. Naron artinya api. Api itu pasti panas.
Tapi dalam ayat ini disifati panas oleh Allah, menunjukkan panasnya sangat luar biasa. Bapak Ibu, panasnya api neraka itu sangat luar biasa. Bahkan dikatakan dalam hadis, satu jari manusia dimasukkan ke dalam neraka itu, satu jarinya aja, dia berteriak lalu melupakan semua kesenangan yang pernah dia dapati sewaktu di dunia. Satu jari saja. Bagaimana kalau seluruh badannya masuk ke dalam api neraka? Naron hamiyah. Mereka dapat minum tidak di dalam neraka itu? Penghuni neraka itu dapat minum tidak? Dapat. Sebagaimana penghuni surga dapat minum, dapat makan, penghuni neraka juga dapat minum dan dapat makan. Tapi minumannya jauh berbeda dengan penghuni surga. Allah berfirman, tusqa min ainin aniyah. Dia diberi minum min ainin aniyah, dari mata air aniyah yang sangat panas. Kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu, seharusnya kita takut. Kita akan takut kepada Allah. Ada sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Dikatakan oleh Imam As-Suyuti dalam Asbabun Nuzul, ya, kitabnya beliau, bahwa sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi, ketika beliau mendengar ayat Quran, wa inna jahannama lamau'iduhum ajmain, sesungguhnya jahannam itu dijanjikan kepada setan dan para pengikutnya. Saat itu Salman Al-Farisi lari, Pak. 3 hari dia mengasingkan diri sampai dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Salman Al-Farisi dibawa menghadap kepada Rasulullah, dan Rasulullah bertanya, "Ada apa dengan engkau wahai Salman?" Kata Salman, "Ya Rasulullah, saya ketika mendengar ayat wa inna jahannama lamau'iduhum ajmain, saya takut ya Rasul. Saya takut termasuk orang yang masuk neraka jahannam." Lalu saat itu Allah menurunkan ayat Quran, innal muttaqina fi jannatin wa nahar, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu pasti berada di dalam surga yang penuh dengan sungai-sungai. Maka saat itu Salman Al-Farisi merasa tenang, luar biasa. Pernah tidak panjenengan seperti Salman Al-Farisi? Setelah baca Quran lari, atau ada dibacakan ayat Quran panjenengan lari? Lari karena apa? Bukan karena ayatnya tentang jahannam lah, tapi lari karena ada keperluan. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum min ainin aniyah, dari mata air yang sangat panas. Digambarkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Kahfi, wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Apabila mereka penghuni neraka itu minta minum, maka mereka diberi minum kalmuhli yashwil wujuh, air yang menetes dari atas, sangat panas dan membakar wajahnya. Mereka sambil membuka mulutnya. Sebelum air itu tiba ke dalam mulutnya, air itu terlebih dahulu membakar wajahnya. Bahkan dalam ayat lain dikatakan wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka diberi minum ma'an hamiman, air yang sangat panas, Pak. Panjenengan kalau ada air hangat, air yang sangat panas, itu kira-kira sampai ke tenggorokan apa enggak? Enggak. Nyampe ke lidah itu langsung kita muntahkan. Ngaten. Ini air yang sangat panas, faqatta'a am'a'ahum. Ketika diminum oleh ahli neraka, membuat usus-ususnya terputus. Ngaten. Maka jemaah rahimakumullah, itulah ngerinya ketika seseorang masuk neraka. Dia tidak hanya mendapatkan azabnya api itu, enggak, tapi dia juga mendapatkan azab yang dia minum. Apakah hanya minuman begitu? Tidak. Allah sebutkan laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum, tidak ada bagi mereka ta'amun, makanan, illa min dhari',
kecuali dori. Dori apa maknanya di terjemahan? Dori itu pohon yang berduri dan beracun. Pohon yang berduri dan beracun. La yusminu wa la yughni minju. Tidak menggemukkan dan juga tidak menghilangkan rasa lapar. Dimakan itu tetap lapar. Sudahlah yang dimakan duri kemudian beracun. Itu makanan ahli neraka. Dalam ayat lain Allah sebutkan wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan di neraka itu illa min ghislin, kecuali ghislin. Sebagian ulama mengatakan bahwa ghislin itu adalah nanah. Nanahnya penghuni neraka, badannya terbakar keluar darah, itu makanannya. La ya'kuluhu illal khati'un. Makanan itu tidaklah dimakan oleh orang miskin. Bukan makanan orang miskin, tapi makanan siapa? Al-khati'un, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar jika surah ini suka dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sholat Jumat, pas ramai-ramainya orang, supaya para sahabat itu selalu ingat akhirat dan mereka memohon kepada Allah agar terhindar dari azab neraka. Nah, cuman bedanya kita dengan sahabat betul-betul menjiwai saat mendengarkan ayat ini, sedangkan kita tidak merasa apa-apa ketika mendengarkan ayat ini. Maka itulah golongan yang wajahnya tertunduk, malu, hina karena di dunia dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pekan depan kita akan bahas golongan yang kedua, yaitu wujuhu yauma idzin na'imah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di luar sudah adzan belum? Di luar. Di sini masuk. Ini ikut mana di sini? Ini sudah disetel sama dengan jami di sini. Oh, rusak lagi. Baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Nah, silakan Syekh. Syekh itu maknanya dua, tua ilmunya, tua umurnya. Saya sebut Syekh. Tadi kita mau saya tanyakan jadi makanan dan minuman. Tadi sudah kita sebutkan di dalam Al-Qur'an bilang muslim. Jadi pertanyaannya akhirnya saya kembangkan. Jadi penghuni neraka itu sebetulnya minumnya itu apakah ada dua golongan, air panas dan juga ada sebagian yang minum tanah atau bagaimana? Apa hanya satu air panas atau mungkin tanah yang panas gimana ini? Iya, Ghislin yang ada di surah Al-Haqqah ya, kalau saya tidak salah, ada di surah Al-Haqqah. Itu memang ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Ghislin itu pohon ya, pohon zakum yang ada di Quran surah As-Saffat, syajaratuz zakum. Kemudian ada yang mengatakan Ghislin itu dori yang ada di ayat yang kita bahas tadi. Ada juga pendapat mengatakan Ghislin itu nanah. Nah, itu multi tafsir. Silakan kalau panjenengan, bisa saja nanah itu sebagai makanan dan juga bisa sebagai minuman. Jadi wallahu taala alam. Semoga saya tidak pernah merasakan itu ya, dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Baik, waqi'ah dengan al-ghasyiyah. Secara umum sama-sama menerangkan tentang hari kiamat. Nah, cuman di al-waqi'ah itu lebih detail karena ayatnya lebih panjang. Di sana juga menjelaskan tentang surga lebih detail dibandingkan dengan surah al-ghasyiyah. Nah, kemudian perbedaan kedua, al-waqi'ah biasa dibaca oleh orang untuk mendapatkan rezeki. Tapi al-ghasyiyah biasa dibaca oleh orang saat sholat
Jumat itu perbedaan tuh. Sebenarnya Al-Waqiah dibaca untuk dapat rezeki itu, ya itu hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Kalau panjenengan tidak kerja, tidak mungkin dapat rezeki. Ngaten. Kalau tidak bekerja, rezeki itu tidak mungkin panjenengan. Walaupun rezekinya sudah ada, tapi panjenengan tidak bisa mengambil rezeki itu kalau tidak bekerja. Maka boleh baca Waqiah boleh. Ya, sebelum tidur baca Waqiah 40 kali boleh. Supaya jadi orang kaya boleh, ya. 40 kali boleh, ya. Tapi belum sampai 1 kali udah tidur. Cuman kiai-kiai dulu itu pinter. Ada orang bajingan begitu datang kepada dia, Pak Kiai, doakan saya, hidup saya ini melarat. Hidup saya ini melarat. Saya sudah bekerja begini-begini, tapi ndak rezeki tetap saja begini. Kata kiainya, kalau rezeki kamu pengen lancar, baca surah Waqiah selepas sholat. Tujuannya apa itu? Supaya sholat. Tapi sama orang-orang sekarang malah, berarti kalau baca Waqiah selepas sholat dapat rezeki banyak. Padahal tujuannya supaya dia sholat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.